Selamat pagi, Bapak Yusuf dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan sebuah topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu strategi perubahan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan. Kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan, tetapi juga tentang beradaptasi dan menciptakan perubahan yang positif. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana strategi kepemimpinan yang tepat dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja dan daya saing perusahaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tim kami. Kami adalah kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Qodri, Yaska Putri Kusmahairunisa, Susi Oktaviani, Haryo Fitrian Suyanto, Gisela F. Keliat, Muhnu Khaidir, Zahro Himayah, Ayu Rahmadiani, Yoga Firmansyah, Uli Danis Watun Makfiroh, dan Wildan Muhammad Fikri. Sebelumnya perkenalkan, saya Yaska Putri, pemateri pertama yang akan membahas tentang pendahuluannya, latar belakang, tantangan, dan peluang di era digital, serta rumusan masalah. Pendahuluannya, perubahan kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam dunia usaha yang terus berkembang, pemimpin yang inovatif dan adaptif memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, slide ini membahas tentang strategi perubahan kepemimpinan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menganalisis strategi perubahan kepemimpinan yang efektif, dengan fokus pada komunikasi transparan, pemberdayaan karyawan, dan budaya kerja kolaboratif. Latar belakangnya, yang pertama ada tantangan bisnis modern, dan yang kedua kepemimpinan transformasional. Tantangan bisnis modern. Perubahan kepemimpinan menjadi strategi utama menghadapi tantangan bisnis di era modern, termasuk persaingan ketat, perkembangan teknologi, dan perubahan dinamika pasar. Kepemimpinan transformasional mendorong karyawan untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif, menciptakan produktivitas yang berkelanjutan. Peran kepemimpinan di Indonesia dipengaruhi nilai-nilai budaya lokal, seperti gotong royong dan kerjasama. Integrasi nilai-nilai lokal menciptakan hubungan harmonis antara pemimpin dan karyawan, mendorong kontribusi terbaik pemimpin terhadap organisasi. Tantangan dan peluang di era digital. Ada 3, yakni yang pertama, pemanfaatan teknologi. Pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi digital meningkatkan efisiensi dan inovasi, mendorong produktivitas hingga 30%. Yang kedua, resistensi karyawan. Penggunaan teknologi sering menimbulkan resistensi karena rasa takut terhadap perubahan atau kurangnya pemahaman manfaat teknologi. Dan yang terakhir, komunikasi transparan. Strategi komunikasi yang transparan dan pelibatan karyawan penting untuk mengatasi hambatan tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran perubahan kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas? Yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan pemimpin untuk menghadapi tantangan perubahan? Dan yang terakhir, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perubahan kepemimpinan? Sekian presentasi dari saya. Untuk pemateri selanjutnya, silahkan. Izin Pak melanjutkan rekan saya sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, satu, menganalisis peran kepemimpinan dalam produktivitas perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang efektif dalam perubahan kepemimpinan. Dan yang ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor keberhasilan perubahan kepemimpinan. Berikut tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama, masalah adaptasi, di mana organisasi menghadapi tantangan dengan kepemimpinan yang harus adaptif di lingkungan yang berubah. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Ketakutan di kalangan karyawan biasanya muncul dari komunikasi yang tidak efektif oleh pemimpin. Yang ketiga, budaya kerja, di mana nilai-nilai lokal dapat menjadi tantangan bagi gaya kepemimpinan jika tidak selaras. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan, yaitu kurangnya pelatihan mengarah kepada
manajemen konflik, dan pemberdayaan yang tidak efektif. Data dan fakta produktivitas. Dari laporan BPS menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebesar 3,5% pada tahun 2021 sampai 2022. Namun, jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, peningkatan ini masih lambat. Perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan produktivitas hingga 25% dalam 3 tahun. Hanya 30% perusahaan di Indonesia yang berhasil menerapkan pendekatan ini secara konsisten. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Sebanyak 70% kegagalan transformasi organisasi disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara pemimpin dan karyawan. Selain itu, 40% pemimpin perusahaan di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan yang formal. Teori kepemimpinan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, transformational leadership, yaitu kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan melalui visi yang jelas, pemberdayaan, dan penghargaan terhadap kreativitas. Yang kedua, situational leadership, di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan dan kemampuan tim. Dari kedua teori ini, transformational leadership lebih mengedepankan kepada tujuan jangka panjang, sementara situational leadership lebih menekankan kepada tujuan jangka pendek. Teori kepemimpinan modern menekankan fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan organisasi. Penerapan kepemimpinan berbasis nilai lokal dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Peran manajemen strategik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, dalam perumusan strategi, yaitu proses merencanakan jalur tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam implementasi strategi, pelaksanaan rencana untuk menyelaraskan dengan tujuan organisasi. Dalam manajemen sumber daya, mengelola sumber daya untuk efisiensi dan efektivitas. Dalam lingkungan kerja inovatif, menciptakan suasana yang mendorong kreativitas dan produktivitas. Dan dalam kinerja perusahaan itu untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan keseluruhan organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, peran perubahan kepemimpinan. Terdapat 3 peran, yaitu yang pertama, pemimpin harus menciptakan lingkungan inovatif dan kolaboratif. Contohnya, pemimpin dapat membentuk tim lintas fungsi untuk mengerjakan proyek-proyek inovatif dan juga dapat menyediakan alat dan platform kolaborasi digital untuk memudahkan komunikasi dan berbagi informasi. Yang kedua, hubungan pemimpin dan karyawan yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, generasi muda seperti milenial dan Gen Z menginginkan kepemimpinan yang lebih transparan. Terdapat 4 strategi mengatasi tantangan perubahan. Yang pertama, manajemen konflik yang baik, yaitu dengan mengelola konflik secara efektif menggunakan pendekatan berbasis nilai lokal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu kita mau mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, keterlibatan karyawan, yaitu melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perubahan dan menghargai kontribusi mereka. Dan terakhir, komunikasi efektif, yaitu dengan membangun saluran komunikasi yang jelas untuk menyampaikan visi perubahan. Selanjutnya, faktor keberhasilan implementasi perubahan. Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan yang memadai. Dan terakhir, adaptasi terhadap tren pasar dan perkembangan teknologi. Adapun kesimpulan yang diambil dari strategi perubahan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu yang pertama, perubahan kepemimpinan sangat berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Kemudian, pemimpin harus adaptif, inovatif, dan mampu mengelola resistensi. Dan terakhir, strategi efektif yaitu komunikasi, pemberdayaan karyawan, dan integrasi teknologi. Beberapa rekomendasi yang diberikan, yaitu peningkatan pelatihan kepemimpinan, yaitu dengan meningkatkan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan. Kemudian,
Strategi komunikasi terbuka, yaitu dengan menerapkan metode komunikasi yang lebih terbuka. Yang ketiga, integrasi budaya lokal, yaitu menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dalam kepemimpinan. Kemudian, dukungan teknologi, yaitu mengadopsi alat dan solusi digital. Dan terakhir, evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan memastikan evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.